Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Shalihin. Masih bab ke-11 nya babun fil mujahadah, ya, bab bersungguh-sungguh. Al mujahadah ya bersungguh-sungguh, ya yang dimaksud adalah bersungguh-sungguhnya di dalam beragama Islam, ya bersungguh-sungguh dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam. Secara bahasa yang bersungguh-sungguh itu mujahadah, artinya bersungguh-sungguh. Nah, kita kembali ininya kita baca ininya nih, definisinya. Al mujahadah itu fatmun nafsi anil ma'lufat wa hamluha ala khilafi hawaha fi umumil awqat. Yang mujahadah adalah melepaskan diri, membebaskan diri, menyelamatkan diri dari kegemaran, ya, dari kesukaan, dari hobi, dari kahayang jeung garasap, ya, dan menempatkan diri di arah yang berlawanan dengan al-hawa, dengan hawa nafsu. Yang menempatkan diri, menuntun diri itunya ke arah yang berlawanan dengan hawa nafsu fi umumil awqat, di setiap waktu. Nah, nantinya berarti kan dengan definisi demikian, maka kesungguhan seseorang itu akan nampak pada amalannya tentunya, ya. Karena kesungguhan tadi kan kesungguhan menjalankan, mengamalkan ajaran Islam. Nah, kalau masih saja banyak mengikuti al-hawa, kesungguhannya berarti masih kurang. Nah, kalau kesungguhan yang benar-benar bersungguh-sungguh itu betul-betul membebaskan diri, melepaskan dirinya, menyelamatkan diri dari pengaruh buruk hawa nafsu. Tinggalkan gitu hawa nafsu, bawa kepada ketaatan kepada Allah. Nah, itulah al-mujahadah. Yang kemarin dua hadis, ya, hadis ke-8 dan ke-9 yang isinya menerangkan ada dua sahabatnya, di dua hadis itu dua sahabat yang berbeda menerangkan berjamaah sholat tarawih bersama Rasulullah SAW, yang ternyata beliau membaca surat yang sangat panjang. Nah, di sini kesungguhannya sangat nampak, ya. Rasulullah SAW pastilah gitu kan. Beliau orang yang paling mujahadah, paling bersungguh-sungguh, ya, dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam. Dan mengerjakan sholat malamnya. Yang pertama kemarin sahabatnya itu siapa nih? Kalau ini, ya, sahabatnya itu ada Hudzaifah. Yang kedua Ibnu Mas'ud, yang menerangkan berjamaah bersama Rasulullah sholat tarawih, sholat malam dengan surat yang sangat panjang. Nah, beliau demikian itu bukti, itu menunjukkan itu kesungguhan beliau dalam ketaatan. Karena tentu ketika melaksanakan sholat itu seseorang itu sedang melaksanakan ketaatan. Yang sedemikian rupa lah beliau ketaatannya, yang menunjukkan ketaatannya dengan membaca surat yang panjang. Intinya sholatnya itu jadi lama. Nah, bahkan kan yang demikian itu semestinya, ya, yang demikian itu dengan hal seperti itulah, orang Islam itu merasa nyaman dan nikmat, bukan ketika mengikuti hawa nafsunya. Kalau nyaman dan nikmat ketika mengikuti hawa nafsu, nah itu dosa justru. Gurur kan namanya, ya. Kalau ya di dalam kajian Tahdzibul Akhlak itu, gurur itu yang demikian. Justru yang ada yang muncul di dalam hati itu rasa nyaman dan nikmat ketika mengikuti hawa nafsu, gurur namanya, dosa berarti. Nah, mestinya seperti ini, ya, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW.
ketika mengerjakan sholat itu sedang melaksanakan ketaatan, tak ketinggali itu di hadis ini ya. Di hadis yang ke-8 ke-9 bagaimana kesungguhan Rasulullah SAW dalam ketaatan kepada Allah. Itulahnya benang merahnya ya, di sedikit ulasan juga barusan hadis ke-8 dan ke-9 ya, karena hadis ini kan tentang isinya menerangkan bagaimana Rasulullah SAW mengerjakan salat malam. Tapi dalam kaitan sekarang ini kan ini bingkainya, frame-nya ini tentang mujahadah, tentang bersungguh-sungguh. Seperti itulah itunya Rasulullah SAW menunjukkan kesungguhannya dalam ketaatan kepada Allah. Nah, kalau nggak gugu nafsu mah, kalau sebut nanti kalau nggak gugu nafsu, kalau mengikuti hawa nafsu mah males sholat malah lihat teuing. Kenapa mesti begitu lama gitu, seolah-olah sholat itu kerjakan sebentar juga selesai. Hanya nggak gugu nafsu mah. Kalau mengikuti al-hawa lah gitu ya. Sholat apalagi sampai seperti ini ya, di satu rakaat saja kan baca Al-Baqarah tambah An-Nisa tambah setengah Ali Imran tambah Al-Baqarah An-Nisa kemudian ditambah setengah Ali Imran. Bahkan Ibnu Mas'ud kemarin kan sampai terlintaslah pikiran buruk di dalam diri saya, yaitu mengatakan aku ingin duduk saja, capek mungkinnya itu pegal rasanya, aku ingin duduk saja dan meninggalkan Nabi itulahnya, atau berhenti mengikuti sholat berjamaahnya. Dalam pikiran Ibnu Mas'ud, ke dalam diri Ibnu Mas'ud bahkan sampai terlintas pikiran demikian. Kekuatannya para sahabat kayaknya mau mengikuti kesungguhan Rasulullah SAW. Ini sampai terlintas, bukan betul-betul Ibnu Mas'ud kemudian jadi berhenti, enggak. Dan dia mah dalam hal endurance. Wah, Nabi masih kayaknya enggak, sepertinya enggak habis-habis gitu tenaganya. Padahal pegal gitu kan, pegal terasa sama lah, Nabi juga manusia kan. Tapi tata endurance-nya untuk ibadah mah benar-benar ditumpahkan gitu Rasulullah SAW. Nah itu yang kemarin lanjut hadis 8 dan ke-9 yang mujahadahnya demikian itunya, karena ini kan frame-nya dalam ini bingkainya mujahadah nih. Nah, mujahadahnya itu di hadis itu bagaimana Rasulullah menunjukkan kesungguhan dalam ketaatan. Nah, sekarang hadis berikutnya nih yang ke-10, ini hadis sering juga terbaca, hadis ini cukup populer nih ya. Hadis ke-10, nah ini juga jangan lupa gitu ya, bahwa hadis ini sekarang ini frame-nya adalah mujahadah nih, tentang bersungguh-sungguh. Ya, artinya kita harus menemukan nih korelasinya antara hadis ini dengan bab bersungguh-sungguhnya ini seperti apa nih. Ya, hadis ke-10, An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qol yatba'ul mayyita salasun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji usnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yatba'ul mayyita salasun, akan ada 3 hal, 3 perkara yang mengiringi mayat atau jenazah ketika dikuburkan. Ya, ada 3 halnya yang akan mengiringi jenazah ketika dikuburkan. Di sini disebut dulu 3 gitu ya, ada 3. Kemudian dirinci, ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Jadi seseorang meninggal itu akan diiringi diiringi gitu ya, diantar itu oleh 3.
1 keluarganya, 2 hartanya, 3 amalnya. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 akan kembali lagi. Tidak akan terus ikut gitu ya. Yang 2 akan kembali lagi. Wa yabqa ma'ahu wahid, dan hanya 1. Dan 1 dari yang 3 itu akan yabqa ma'ahu, akan tetap bersamanya. Nah, hanya 1 dari yang 3 itu yang akan tetap bersamanya. Artinya ya teruslah bersama, terus mengikuti, mengiringi. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Nah, yang 2 itu yang akan kembali lagi adalah keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan amalnya yang akan terus bersamanya. Nah, demikian ini terjemahnya. Hadisnya muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, sahih banget gitu, sahih pisan ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sekali lagi nih terjemahnya ya, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, akan ada 3 perkara, 3 hal, 3 sesuatu yang akan mengikuti jenazah. Yang mengikuti jenazah, gitu terjemahnya ya, mengikuti jenazah, mengikuti mayat, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Akan ada 3 perkara, 3 hal, 3 sesuatu yang akan mengikuti jenazah, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang 2 akan kembali lagi, sementara yang akan tetap bersamanya itu hanya 1. Keluarga dan hartanya akan kembali, dan yang 1 yang akan tetap bersamanya itu adalah amalnya. Nah, demikiannya ini nih hadisnya. Ini mengiringi, disebutnya mengiringi, mengikuti jenazah. Dan disebutnya juga mayit, mayat ba'ul maitah, artinya mayat apabila seseorang meninggal. Ya, apabila seseorang meninggal, nah, itu kan umumnya kata orang Islamnya, kita bicara orang Islam. Kalau bagi orang Islam, menurut syariat Islam, jenazahnya itu kan dikuburkan. Ya, jenazahnya itu dikuburkan. Ya, bahkan Islam sendiri yang mengajarkan itulahnya, Islam nih mengajarkan bagaimana cara mengurus atau memelihara jasad manusia, mayat, jenazah gitu ya. Kalau ada seorang muslim meninggal, nah ini jasadnya, ini mayatnya, jenazahnya ini harus diperlakukan seperti apa. Itu Islam mengajarkan. Tidak boleh keluar dari apa yang diajarkan oleh Islam. Garis besarnya kan dimandii, diwangii, dikafani, disolati, kan akhiran semuanya. Dimandikan, dikafankan, disolat, diwangikan, diwangikan, dikafankan, disolatkan. Diwangi kudu nama. Itulah dimandikan gitu ya. Ini aturan Islam nih. Islam mengajarkan demikian, harus demikian. Kemudian kan dikasih wangi-wangian, kemudian dikafani, itu bukan dikafani, kemudian disolati, dikuburkan. Tidak boleh tidak demikian jenazah muslim, jenazah seorang Islam itu ya. Harus diperlakukan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kemudian kan menurut Islam dikubur, tidak boleh tidak dikubur. Tidak boleh dengan cara yang lain. Kalau kita melihat agama lain ya, kalau kita melihat agama yang lain,
Di antaranya saya pernah melihat itu orang Hindu di India, itunya yang di Bali juga sama, yang dibakar, ngeri ternyatanya melihat kremasi itu dibakar, itu ditumpuk kayu bakar, disiram bensin, ya dibakar lah. Kemudian saya pernah juga melihat ya ada yang di di pegunungan Himalaya, di apa namanya itu negara naon didinya itu Bhutan itu atau apa, di pegunungan Himalaya. Nah, ya di sana mau menggali kubur di mana? Sehingga si jenazah manusia itu kemudian dimutilasi, dipotong-potong, kemudian dikasihkan ke burung-burung bangkai. Dan banyak lagi lah cara itunya, entah nih di luar itu, di luar agama Islam. Nah, kalau menurut agama Islam kan akhirnya harus dikuburkan. Nah, harus dikuburkan itu si jenazah. Nah, ini hadis ini dikubur itu kan disebutnya diikuti, diiringi itulahnya ini oleh orang nih, terutama ya pelaku, orang yang akan menguburkannya. Tapi di dalam sebuah hadis ini Rasulullah menyabdakan, di riwayat Muslim juga ada, itu yang hadis yang ini yang populer juga nih. Hakul muslim ala muslim situn. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Nah, dari yang 6 itu diantaranya ini nanti kalimat nanti iza lakitahu fasallim alaih, ini yang 6 itu ya, jika bertemu ucapan salam. Fa iza marido fa'udhu, apabila sakit tengok. Fa iza sansohaka fansohu, kalau minta nasihat beri nasihat. Fa ida, nanti apabila mengundang kamu maka datanglah. Kemudian apabila meninggal ikut, gitu artinya. Meskipun kita tidak akan ikut terlibat menguburkan jenazah, nah, tapi kalau saudara muslim kamu meninggal, nah, ikutlah gitu, mengantar, mengiringi penguburan, mengikuti itunya prosesi penguburan. Itu diperintah oleh Rasulullah SAW. Nah, bahkan di satu hadis kan Rasulullah menyebutkan pahalanya besar. Ikut mengantar, mengiringi, kemudian mengikuti prosesi penguburan jenazahnya, itu pahalanya 1 qirot. Menyolati 1 qirot, kemudian ikut mengantarnya itu 1 qirot. Jadi dapat 2 qirot disebutnya kalau menyolati dan mengikuti, mengiringi, mengikut, itulahnya menguburkan. 1 qirot itu sebesar gunung Uhud. Jadi ininya seperti itu nyata. Yatba'ul maita salah satun. Nah, yang demikian itu gitu ya. Ketika jenazah ini diikuti, diiringi untuk dikuburkan, akan diikuti, diiringi oleh 3, 1 keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Dari yang 3 itu ya iyalah, maka masa terus mengikuti. Nah, ini juga nih perlu nih ya, dari sini juga nih. Mayit atau jenazah itunya apanya sebutannya mayit jenazah. Itu kan disebut mayit, disebut jenazah itu apabila manusia itu mati, meninggal, disebutnya kan mati bahasa Arab sih, mata ya mutu, mati, di mana yang namanya mati ini kan dipisahkannya ruh dengan jasad. Itu kan yang namanya mati itu demikian ya, dipisahkan ruh dengan jasad, atau dicabut, dikeluarkan ruhnya dari jasad. Dan keluarnya ruh dari jasad itu bukan keluar sendiri, tidak ada yang keluar sendiri. Semuanya yang meninggal itu dicabut oleh malaikat maut. Ya, tidak ada yang meninggal itu ruhnya keluar sendiri, itu ya, semuanya. Dalam hal ini semua manusia, berlaku untuk semua manusia, baik mukmin ataupun kafir. Yang namanya meninggal itu adalah ruhnya dicabut oleh malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah.
Nah setelah lepas itu ruhnya dari jasad, nah tinggallah jasad yang tidak berdaya. Karena yang asalnya si jasad ini hidup, bisa berjalan, bisa bekerja, bisa apa, karena ada ruh di dalamnya, itulah yang menghidupkannya. Apabila ruhnya dicabut, ya jasad itu seperti itulah. Makanya tadi kan dimandikan, dikafani, disolati, bukan mandi sendiri kan, bukan pakai kapan sendiri kan, karena sudah nggak bisa apa-apa. Jasad itu sebetulnya, makanya nih, jasad itu sebetulnya hanya wadah untuk ruh. Nah ruh itulah sebetulnya yang hidup, dan ruh itulah manusia sesungguhnya. Ruh itunya manusia sesungguhnya. Jasad itu hanya casing selama tahapan hidup manusia di dunia. Ruhnya itu oleh Allah diwadahi oleh jasad. Setelah jatah hidup di dunia habis, ya keluarkanlah dari wadahnya, dari cangkangnya, dari jasad. Namanya jasad, cangkang, wadah. Setelah ruhnya keluar, gak bisa apa-apa. Makanya Allah memerintahkan kepada yang masih hidup, panguruskeun, mencik urang mentah, Allah teh memerintahkan kepada orang yang masih hidup, panguruskeun tuh jasadnya. Bagaimana? Dibagaimanakan? Diapakan di jasad? Allah yang mengajarkan mandian. Itu kan, beri wangi-wangian, dikafani, dikuburkan. Sementara ruhnya bagaimana? Ya dibawalah ruhnya oleh yang mencabutnya, yaitu malaikat maut. Ruhnya dibawa oleh malaikat yang mencabutnya, dibawalah ke tahapan hidup berikutnya, gitu kan, ke tempat hidup berikutnya, yaitu alam barzakh, yang itu entah di mana. Ya, alam barzakh itu entah di mana gitu ya. Nah ruh ini ketika dicabut dari jasad dalam keadaan hidup nih ruhnya, artinya dia tahu, dia merasakan sedang dicabut, karena ruh ini hidup, tidak mati. Setelah lepas, ruh ini hidup, dia tahu, dia merasakan, dipegang, dibawa gitu oleh malaikat maut, dibawa kemana, nanti ruh itu tahu. Kemudian dimasukkan ke alam kubur dan hiduplah di sana, di alam kubur atau di alam barzakh. Karena manusia itu baru betul-betul mati, dalam arti hilang itu nanti pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat itu kan semuanya dihilangkan, tinggal Allah sendirian. Nah ini yang mengikuti, kalau keluarga dan hartanya, di sini kan tiganya, ada tiga hal, tiga perkara, tiga sesuatu yang akan mengiringi mayat jenazah ini sampai kuburan. Yaitu tadi ikut menguburkan, keluarganya ikut mengiringi, mengantar, ikut menguburkan, hartanya juga demikian. Tapi kan itu hanya sampai di sana dan keluarganya balik lagi. Emang keluarganya ikut ke alam barzakh? Kan enggak. Karena manusia yang sesungguhnya itu kan bukan jasadnya yang dikubur, tapi ruhnya. Kalau ruhnya, dia akan terus melanjutkan perjalanan hidupnya. Kalau jasad berakhir di situ, dimasukkan ke dalam tanah yang nantinya akan hancur dan hilang, kembali menjadi tanah. Selesailah urusan jasad. Nah manusia, keluarganya dan hartanya kan balik lagi, tinggal di bumi. Keluarganya tinggal di bumi, hartanya yang asalnya ketika masih hidup sebagai miliknya tinggal di bumi. Sementara ruhnya dibawa ke alam barzakh. Tak amal mengikuti, amal itu akan terbawa sampai ke alam barzakh. Dan nanti manusia akan dihidupkan lagi pada hari kiamat di alam akhirat. Kabawa dari amal maka itu, amal itu akan terus menemani. Jadi maknanya keluarganya kembali lagi tinggallah di bumi, hartanya kembali lagi tinggal di bumi. Sementara amalnya wayabko ma'ahu wahid, wayabko amaluhu,
yang akan tetap terus menemaninya itu dari yang 3 tadi hanya 1, yaitu amalnya. Nah ini nih ada, ini berarti ini ya, keluarga dan harta gitunya. Ini keluarga dan harta. Ini dari, kalau keluarga dan harta jelas tadinya di redaksinya juga nggak akan ikut ke alam barzakh. Mereka akan kembali lagi dan akan tetap tinggal di bumi. Hartanya juga demikian. Nah, ada pelajaran penting nih dari hadis ini. Bagaimana supaya dari keluarga yang tidak akan ikut, bagaimana dari harta yang tidak akan ikut itu supaya jadi ikut. Bagaimana nih dari keluarganya? Ini mungkin harus pelan-pelan nih. Ya keluarga gitu ya, keluarga, kerabat, kawan dan sebagainya lah, yang tadi bahkan yang mengiringi mungkin ada satu jenazah yang ketika meninggal, ketika penguburannya itu yang mengantarnya banyak gitulahnya. Tapi semuanya kan akan kembali lagi. Tapi khusus di sini yang disebut keluarga dan hartanya. Bagaimana sih supaya keluarga itu ikut? Tapi bukan arti orangnya kan ikut ke alam barzakh, itu nggak ada yang demikian. Yang ikut kan amalnya. Nah ini bagaimana supaya dari keluarga ini bisa ikut. Bukan orangnya tapi harus jadi amal berarti dari keluarga teh. Bagaimana nih harta supaya ikut? Jadikan amal dari harta, akan ikut pasti. Kalau hartanya, fisiknya, bendanya nggak akan ikut. Jangankan hartanya, jasadnya saja kan nggak ikut gitu kan. Jasadnya saja kan tidak ikut ke alam barzakh. Jasadnya tetap tinggal di bumi, dikuburkan di bumi. Tapi ini ketiga-tiganya ini harta, keluarga, gitu, harta, jasad. Nah bagaimana supaya ikut? Jadikan amal berarti ketiga-tiganya ini. Ya jadikan amalnya, jadikan amal itu tah, dari keluarga harus jadi amal, dari harta harus jadi amal, karena itulah yang akan ikut menemani ke alam barzakh. Kalau dari keluarga kita ambil satu ayat saja nih ya, supaya jadi amal bagaimana nih dari keluarga itu harus jadi amal supaya sebutlah gitunya, supaya jadi ikut, bukan orangnya, bukan fisiknya, bukan bendanya, tapi dari amal yang terkait dengan keluarga. Harta bagaimana? Nah, si ganu kamari kan kebetulannya Aisyah itu kan sampai ingin menjual rumah, ingin sodakoh. Ingin menjual rumah karena ingin sodakoh. Nah, dari harta itu jadi amal, itu nanti yang terbawa. Nah, kalau terkait keluarga, ya disinilah hadis lagi ayat yang ini kan perintahnya, yaitu yang di surat At-Tahrim ayat 6. At-Tahrim ayat 6 yang ini, ayat ini populer nih yang auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Amalnya itu adalah qu anfusakum, terkait dengan wa ahlikum, terkait dengan keluarga. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian. Tak berusaha etana amal deta, berusaha menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka, kan amal itu teh. Nah, itu berarti amal terkait dengan keluarga. Bukan keluarganya yang akan ikut, tapi amal terkait dengan keluarga. Kemudian satu lagi harta, beramalah dengan harta supaya terbawa, menjadi amal itu akan terbawa, bukan uangnya yang dibawa, bukan rumahnya yang dibawa, tapi amal dengan harta itu yang akan terbawa. Ya, kalau hadis yang kemarin kan Aisyahnya sampai ingin menjual rumah gitu karena ingin bersodakoh, ya, karena Aisyah udah Abu Bakar perempuannya. Kalau laki-lakinya Abu Bakar gitu, perempuannya Aisyah gitu, urusan amal soleh itu selalu yang terdepan. Supaya jadi disebut nanti
eh, boleh kita ungkapkan dengan kalimat seperti ini mungkinnya, kumaha ya carana duit teh ngarah ka bawa ka surga, sok itulah prinsip nanti. Kumaha ya carana ya duit teh ngarah ka bawa ka surga. Jadikan amal berarti. Dengan hal-hal yang ya ini soal harta penggunaan berarti. Penggunaan pemanfaatannya itu fisabilillah di jalan Allah. Sangat luas lohnya maknanya fisabilillah. Sangat luas. Kalau misalnya yang ininya nafkah suami kepada istri itu dihitungnya sedekah. Itu dihitungnya sedekah berartinya itu teh amal, itu dari uang itu dari uang itu itunya apa namanya memberi nafkah anak istri itu sedekah ini nilainya. Tapi di samping itu nih ada yang ini yang akan jadi jariah. Yang akan jadi jariah itu adalah kalau harta itu digunakan, dimanfaatkan gitu, dikeluarkan untuk kepentingan Islam, itu yang akan jadi jariah. Untuk kepentingan Islam gitu ya. Tadi mah itu ada kafir gitu atau kafir ge menafkahi keluarga. Hanya kalau untuk orang kafir kan tidak Allah jadikan sedekah, Allah tidak memberi pahala bagi mereka. Tapi untuk orang Islam itu sedekah diberi pahala oleh Allah. Tapi sedekah yang jariahnya itu adalah itu yang kalau mengeluarkan, menggunakan itu memanfaatkan hartanya itu untuk kepentingan Islam. Itu yang akan jadi sedekah. Itu yang akan menjadi jariah. Ilmu lah gitu. Islam ini kan ilmunya urusan ilmu. Kalau Islam berarti urusan ilmu. Nah, harta yang dikeluarkan digunakan untuk kepentingan, ya sebutnya syiar, urusan ilmu, menegakkan Islam gitulah sebutannya. Nah, itu yang akan menjadi jariah. Meskipun tadi kalau selama katakanlahnya menggunakan, mengeluarkan, membelanjakan harta ini sesuai dengan ajaran Islam, diantaranya yang barusan bahwa seorang suami menafkahi istrinya itu dihitung sedekah, diberi pahala oleh Allah. Artinya kan dari harta itu jadi amal, nanti akan terbawa, berarti bukan uangnya yang terbawa. Ya bukan hartanya yang terbawa, bukan uangnya, bukan rumahnya, bukan tanahnya gitu ya, tapi ya prinsip nak itulahnya kumaha carana gitu, ini harta, ini uang kudu kabawa lebih ke surga. Kan kalau mau bawa fisiknya kan bukan, ini sudah jelas uang nggak akan dibawa, harta nggak akan dibawa, semuanya bahkan saudaranya tadi keluarganya ya itu semuanya tidak akan ikut, mereka akan tetap tinggal di bumi. Dan yang mengiringinya, menemaninya sampai hari kiamat, bahkan bukan hanya sampai ke alam barzakh, itu hanya satu, yaitu amalnya. Nah, maka dari apa yang disebut di sini itu ya, ada keluarga, mau milu keluarga nama, tapi jadikanlah amal dari keluarga, itu nanti akan ikut. Hartanya nggak akan ikut, jadikanlah amal dari harta. Kalau sudah jadi amal, ikut nanti amalnya. Ya, karena hanya, nah ya itulah kebetulan dehnya ini harusnya panjang nih. Sejak yang tadinya yang saya katakan bahwa ketika seseorang meninggal dengan sebab apapun, karena kita kalau melihat orang meninggal kan menurut kasat mata manusia kan penyebabnya banyak. Ada yang terjatuh lah, ada yang tabrakan lah, ada yang karena sakit lah dan sebagainya gitu, banyak. Padahal hakikatnya yang namanya meninggal itu hanya satu sebetulnya, habis jatah hidupnya. Dan semua yang meninggal pas pada waktunya. Malaikat mau salah. Ikut 10 menit doi, waduh lila seburu aja. Cabut ke 10 menit doi. Semuanya jatah hidupnya sudah ditentukan. Ini hadisnya panjang nih ya. Alah mana nih di catatan saya nih.
Alah kita baca lahnya, nggak ada salahnya nih, agak panjang juga nih, tapi nggak akan seluruhnya nih, dari sini saja nih, mulai dari ini nih. Ini di awalnya ya, Rasulullah SAW itu ikut nih, Rasulullah ikut mengantar menguburkan satu jenazah nih, Rasulullahnya ikut mengantarkan satu jenazah. Nah di sana itu Rasulullah SAW itu menengadahkan kepala ke langit. Ini sudah sampai di ketika ini ya mau menguburkan. Rasulullah SAW menengadahkan kepala ke langit dan beliau bersabda, mintalah kalian, ini kepada para sahabatnya yang ikut mengantarnya, bukan menasihati jenazah, bukan nih. Bukan menasihati jenazah. Rasulullah saat itu bicara kepada para sahabat yang ikut mengantar, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Beliau mengucapkannya 2 atau 3 kali, diulang berartinya, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Kemudian kemudian beliau melanjutkan, seorang hamba mukmin yang soleh ini ya, jika berpisah dari dunia dan menghadapi akhirat, malaikat dari langit turun menemuinya dengan wajah putih berseri, seolah-olah wajah mereka itu ibaratkan matahari. Ya, seorang mukmin yang solehnya apabila menghadapi akan berpisah dari dunia dan menghadapi akhirat, malaikat dari langit turun menemuinya dengan wajah putih berseri-seri bagaikan matahari. Mereka membawa sebuah kafan dari kafan surga. Ternyata baik jasadnya ataupun ruhnya nanti dikafani dua-duanya. Makanya jasad kan Allah perintahkan untuk dikafani, ruhnya juga nanti dikafani. Mereka membawa sebuah kafan dari surga dan minyak wangi dari minyak wangi surga. Kemudian malaikat itu duduk di sebelahnya. Jadi datangi ke malaikat maut teh. Malaikat itu kemudian duduk di sebelahnya, yang besarnya malaikat tersebut itu sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut itu mengucapkan, ini kepada orang mukmin yang soleh nih ya nih, seperti ini nih mereka datang. Kemudian malaikat itu mengucapkan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, sambutlah olehmu ampunan dan keridhaan Allah. Nah, sabda Nabi berikutnya, kemudian jenazah tersebut ruhnya gitunya, kemudian ruhnya itu keluarnya dicabut, keluar mudah, lepasnya mudah, meskipun sakit, tetapnya dicabut ruh itu nggak ada yang enak, nggak ada yang enak, semuanya merasakan sakit. Kemudian ruh tersebut keluar mengalir bagaikan air mengalir dari mulut kendi, ya, dan malaikat itu mencabutnya. Jika malaikat mencabutnya, ia tidak membiarkannya di tangannya sekejap mata pun, hingga ia mencabut ruhnya dan ia memasukkan ke dalam kain kafan. Jadi begitu dicabut tidak berlama-lama dipegang gitu ya. Ketika cabut langsung diletakkan itu di sebuah kain kafan yang wanginya, karena kain kafannya tadi ini dari surga, dan kemudian diberi minyak wangi tersebut. Maka si mayit meninggal dunia sebagaimana halnya aroma minyak wangi paling harum yang ada di muka bumi. Wah, ini ruhnya nih ya. Karena ini yang mengurus tadi kan ini malaikat nih, bukan manusia. Maka ruhnya itu dikafani dan diberi minyak wangi. Nah, maka ruh tersebut beraroma atau sangat wanginya di sininya seperti minyak wangi yang paling wangi di muka bumi ini. Kemudian sabda Nabi berikutnya, malaikat tersebut kemudian membawanya naik hingga
tidaklah mereka melewati sekawanan malaikat di langit selain mereka bertanya, itu ruh siapa? Ya, itu ruh siapa? Ruh siapa sewangi ini gitunya, itu ruh siapa gitu dengan aroma yang sangat wangi seperti ini. Para malaikat menjawab, ini ruh si A bin si B. Alah beli pakai bin giniannya. Dia bisa salah jelema dengaran teh sarua urang loba. Dari sini demikian sihnya terjemahnya. Ini para malaikat yang banyak ternyatanya, bukan hanya satu nih. Diiringi itu malaikat yang membawa ruh manusia itu bukan hanya satu, tapi banyakan. Yang membawanya satu ya diiringilah oleh malaikat-malaikat yang lain. Nah, malaikat yang berada di langit itu kemudian bertanya, itu ruh siapa? Ruhnya sedemikian wangi. Para malaikat yang membawa mengiringi ruh itu menjawab, Amboy, ini ruh si A bin si B. Dan mereka sebut dengan nama terbaik yang manusia pergunakan untuk menyebutnya ketika di dunia. Begitulah terus hingga mereka sampai ke langit dunia dan mereka minta dibukakan. Nah, ini ruh ini dibawa ke langit. Langit dunia itu lapisan langit pertama yang paling dekat ke bumi. Jadi alam barzakh ada di mana? Melewati 7 lapis langit. Ini karena malaikat ini kan membawa ruh manusia ini mau dibawa ke alam barzakh nih, ke alam kubur, ke alam barzakh. Begitulah terus hingga mereka sampai ke langit dunia dan mereka meminta dibukakan. Jadi setiap langit itu ada pintunya. Mereka sampai ke lapisan langit pertama, minta dibukakan, kemudian dibukakan. Para malaikat ahli taqarrub mengabarkan berita kematiannya kepada penghuni langit berikutnya hingga sampai ke langit ke-7. Di lapisan langit pertama malaikat sudah memberitahu, nih ada jenazah si Anu nih mau lewat ke lapisan langit berikutnya, dan terus sampai ke lapis langit ke-7. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan, tulislah catatan amal hambaku ini di Iliyun. Iliyun itu kan prasasti amal orang-orang kaum mukminin yang soleh, yang istimewa gitu, yang luar biasa. Nah, tulislah catatan hambaku ini di Iliyun dan kembalikanlah ia ke bumi, sebab daripadanya lah aku menciptakan mereka dan ke dalamnya aku mengembalikan, serta daripadanya aku membangkitkan sekali lagi. Kemudian, nah ini bagian ininya nih. Kemudian ruhnya itu dikembalikan ke jasadnya. Lalu 2 malaikat mendatanginya. Nah ini bagian gaibnya yang ngalah sulit nih kita memahaminya nih. Kalau secara ini ya, secara akal gitu ya. Ini coba kalimat-kalimat yang ini nih ya. Kemudian ruh itu dikembalikan ke jasadnya. Kemudian 2 malaikat mendatanginya dan mendudukannya. Emang malaikat jasad itu di dalam kuburan bisa duduk? Ruhnya dikembalikan ke jasad, kemudian didatangi oleh 2 malaikat, kemudian mendudukannya. Ya bagaimana duduknya ketika jasad itu dikuburkan, kan sangat sempit. Nah ya salah nggak bayangkan, ya sudah terkait dengan gaib sih ini ya, tapi seperti inilah kan redaksinya ya. Kemudian malaikat mendatanginya, 2 malaikat mendatanginya dan mendudukannya, kemudian bertanya, siapa Tuhanmu? Ia menjawab, Tuhanku Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa agamamu? Agama saya Islam. Kemudian bertanya lagi, apa yang bisa kamu katakan tentang laki-laki yang diutus kepada kamu ini? Orang itu menjawab, dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya bertanya lagi, dari mana kamu tahu? Ia menjawab, aku membaca Al-Quran sehingga aku mengimaninya dan membenarkannya. Lalu ada penyeru di langit memanggil-manggil, hambaku benar, hamparkanlah surga baginya dan berilah pakaian surga dan bukakanlah pintu baginya menuju surga. Maka hamba itu memperoleh
aroma harum dan wangi surga, dan kuburannya diperluas sejauh mata memandang. Lalu ia didata ya bagian dia tadi teh amal menemani ianya. Keluarga, harta akan tinggal, amal yang akan ikut menemani. Ya bagian ini ya. Kemudian ia didatangi oleh satu sosok yang berwajah indah, pakaiannya indah, wanginya semerbak, dan malaikat mengucapkan, bergembiralah dengan kabar yang menggembirakanmu. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Si mayat itu bertanya, kamu ini sebenarnya siapa? Ini ada satu sosok tadinya yang wajahnya, ya kalau laki-laki tampan, cantik, indah lah pokoknya, wajahnya indah, pakaiannya indah, aromanya sangat harum. Si mayat itu bertanya, kamu ini siapa sebenarnya? Rupanya wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Si sosok itu menjawab, aku adalah amal solehmu. Nah, selama di alam barzakh itu akan ditemani oleh amal yang menjelma menjadi satu sosok yang menggembirakan, menyenangkan. Amalnya menjelma ini menjadi satu sosok, entah mungkin seperti manusia sosoknya atau seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas indah, menarik, nikmat, gembira gitu ya ditemaninya nih. Si laki-laki itu, si sosok itu menjawab, aku adalah amal solehmu. Kemudian hamba tadi meminta, ya Allah, tolong jadikan kiamat sekarang juga, yang buru-buru ke surga. Ya Allah, tolong jadikan kiamat itu sekarang juga, hingga aku bisa kembali menemui keluargaku dan hartaku. Karena saya tidak ikut kan. Jadikanlah kiamat itu sekarang juga, sehingga aku bisa kembali menemui keluargaku dan hartaku. Oh, panjangnya tapi kan banyak rasanya hadisnya seperti ini nih yang disebut tadinya, asalnya kan keluarga dan harta kan tertinggal, tapi setelah kiamat nanti harta akan diberikan. Nah, hartanya yang mana? Yang jadi amal nanti oleh Allah kan, amalnya itu akan dibalas. Amalnya itu kan oleh Allah akan dibalas, bukan uangnya yang dibawa ke akhirat, amalnya yang dibawa ke akhirat. Nah, nanti amal ini oleh Allah akan ditukar gitulah dengan harta di surga sebanyak apa, tanpa batas. Bener tak duit bawa gitu ke surga gitu tah. Ya bener kan, uang itu bawa ke surga. Jadi kan amal itu dari harta, nanti di sana oleh Allah ditukar dengan harta. Jadi surga itunya sebanyak apa, tanpa batas di surga pembalasan dari Allah. Sebaliknya sekarang nih, apabila orang-orang yang durhaka, terutama kafir nih, apabila orang-orang yang durhaka berpisah dari dunia dan menjemput akhirat, dia ditemui malaikat dari langit yang wajahnya kusam, wajahnya menyeramkan, membawa kain kafan berwarna hitam legam terbuat dari ijuk. Iya, dinyalakan guys, disiksa. Didatangi malaikatnya berwajah kusam, muram, kejam, membawa kafan berwarna hitam legam terbuat dari ijuk. Mereka duduk di sisinya. Kemudian yang malaikat tersebut ya sama, si malaikat mautnya sama ya dengan yang orang mukmin yang soleh tadi. Malaikat tersebut duduk di sisinya yang besarnya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut itu membentak, wahai ruh yang busuk. Nah, beda kan sapaannya. Kalau yang tadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Malaikat ngapaleun geuning nu soleh jeung nu doraka. Ini yang didatanginya ini orang yang durhaka nih, sikapnya seperti ini, wajahnya kusam, wajahnya menyeramkan. Wahai ruh yang busuk, jemputlah kemurkaan Allah dan laknatnya. Kalau tadi kan apa namanya tadi teh, rahmat, kemuliaan namanya tadi teh, sambutlah ke rahmat dan keridhaan Allah. Ya kalau yang ini jemputlah kemurkaan dan laknat Allah. Kemudian jasadnya tercabik-cabik dan malaikat tersebut mencabut ruhnya dengan sebuah alat seperti gancu
garu atau garpu untuk menggali tanah gitu, nyapanya garpu. Malaikat itu mencabut ruhnya dengan menggunakan garu atau gancu bermata banyak yang ibarat nih yang mencabik-cabik, ibarat mencabik-cabik sebuah kain yang basah gitulah, jadinya soek rangsak. Jika malaikat telah mencabutnya, ia tidak membiarkannya sekejap mata pun hingga ia bungkus dalam kain kafan hitam dari ijuk tadi. Kemudian membawanya pergi dengan bau busuk paling menyengat di muka bumi. Ya malah nopang bau-bau nanya dibandingkan dengan ini nih ruh orang yang durhaka. Para malaikat kemudian menaikkannya dan tidaklah mereka membawanya melewati sekawanan malaikat di langit. Kecuali malaikat itu berkomentar, ini ruh siapa dengan bau busuk seperti ini? Malaikat yang membawa ruh itu menjawab, ini ruhnya si C bin D. Belum tadi mah A bin B lah gitu. Ini nih si Anu bin Anu. Dan mereka menyebut dengan nama terburuknya yang sering manusia pergunakan memanggil untuk memanggil di dunia. Ayo si wawalak si babenguk si atau pokoknya malah nyebutan garorengnya bonggol. Kemudian sampailah ke langit dunia dan minta dibukakan. Kemudian langit dunia dibuka. Rasulullah menyabdakan selanjutnya, tidak dibuka bagi mereka pintu langit dan tak bakalan mereka masuk surga hingga masuk ke lubang, sehingga unta masuk ke lubang jarum. Nah ini untuk orang kafirnya, karena mereka ditolak, disebut nantinya ditolak nih oleh langit pun. Kemudian Allah berfirman, catat orang ini di dalam sijin. Kalau tadi iliyun, kalau ini sijin, yaitu prasasti amal yang paling buruk, yang paling rendah, yang paling hina. Kontan ruhnya dibuang sejauh-jauhnya. Kemudian beliau membaca ayat, siapa yang menyekutukan Allah maka seolah-olah dia tersungkur dari langit lantas burung menyambarnya, atau sebagaimana diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ini surat Al-Hajj ayat 31. Maka ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya. Seperti yang tadi juga sama artinya dengan orang mukmin yang soleh tadi nih. Kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya, kemudian menginterogasinya. Wah ini diinterogasi. Ditanyai, diinterogasi ini oleh malaikat. Siapa Tuhanmu? Ia menjawab, gitulah, tapi nggak bisa menjawab. Aku tidak tahu. Ini jawabannya ya, aku tidak tahu. Kemudian malaikat itu bertanya, apa agamamu? Ia menjawab, sama seperti itu. Aku tidak tahu. Kemudian bertanya lagi, apa yang bisa kamu katakan tentang laki-laki yang diutus itu untuk kalian? Yaitu Rasulullah yang dimaksud. Mayat itu menjawab, aku tidak tahu. Lantas ada penyeru dari langit memanggil-manggil, ia betul-betul telah dusta, hamparkan baginya neraka. Maka malaikat membuka pintu neraka baginya dan ia mendatanginya dengan segala panasnya dan letupannya. Nah ini sudah terasanya sampai ke alam kubur ternyata nih dari neraka. Sementara kuburannya menjepit. Kalau tadi orang mukmin yang soleh diluaskan sejauh mata memandang. Kalau ini kuburannya sampai disempitkan, sampai menjepit, itunya menjepit orang tersebut hingga tulang-tulangnya remuk. Ya disiksa kubur diantaranya. Bentuknya seperti itu. Kuburannya kemudian disempitkan hingga menjepit badannya sampai tulang belulangnya remuk. Lalu ia didatangi oleh satu sosok dengan wajah yang menyeramkan. Aduh, ya menjadi dia berarti di depan mata, karena kan sempit sampai menjepit. Didatangi oleh satu sosoknya yang wajahnya menyeramkan, pakaiannya lusuh, baunya busuk. Kemudian orang itu, si sosok itu mengatakan, rasakanlah segala hal yang akan menyusahkanmu. Inilah harimu yang dijanjikan bagimu. Kemudian ia bertanya, kamu siapa? Orang sama kan tadi juga ya kepada datang satu sosok yang menyenangkan, kamu siapa? Saya kan amal kamu. Ini juga sama nih orang yang durhaka juga, ketika didatangi satu sosok
yang menyeramkan, yang tadinya menjijikan, itulah menakutkan. Dia bertanya, kamu siapa dengan wajah yang sedemikian menyeramkan dan membawa keburukan ini? Si laki-laki itu menjawab, tong api-api tewawuh, siapa cek orang mah diberi didegungkan, tong api-api tewawuh. Kunjung nanyakeun segala, aku adalah amalmu. Nah ini kan menemaninya, artinya baik amal soleh ataupun keburukan, amal itu yang akan menemani. Seperti ini nantinya, berarti jadinya seperti ini yang disebut amal menemani itu seperti apa? Di alam barzakhnya, amal itu akan menjelma, itunya menjadi satu sosok. Apabila orang mukmin yang soleh, selain alam kuburnya, alam barzakhnya gitulah dilapangkan sejauh mata memandang, didatangi oleh satu sosok yang menyenangkan, membahagiakan sebagai kawannya selama di sana. Ditemani ya kan, karena ini kan menemani, ditemani itu di selama di sana. Nah, orang yang durhaka kuburannya disempitkan hingga menjepit hingga tulang belulangnya remuk. Lalu didatangi oleh satu sosok yang menyeramkan. Kemudian dia bertanya, kamu siapa dengan wajah yang menyeramkan, menakutkan, dan membawa keburukan ini? Sosok itu menjawab, aku adalah amal burukmu. Menjelma, tanya, amal itu menjadi satu sosok. Kemudian ia berdoa, wahai Tuhanku, janganlah kiamat engkau jadikan sekarang. Nah, ayahnya ini lebih jelas saya kiranya ini hadis ini nih ya, menjelaskan makna di sini nih. Ketika seseorang meninggal, artinya ketika seseorang meninggal maka akan diiringi, diikuti, diantar oleh tiga hal, keluarga, harta, dan amalnya. Dari yang tiga itu, yang dua akan kembali lagi, tidak akan ikut. Karena kan manusia itu, karena tahapan hidup manusia itu setelah hidup di dunia, tahapan hidup berikutnya bagi manusia itu adalah di alam barzakh atau di alam kubur. Nah inilah hadis ini yang menjelaskannya seperti apa nanti di alam kubur. Dan menjelaskan juga benar nih bahwa amal itu akan menemaninya. Ini kan tidak lama kan, yang tadi itu tidak lama. Cabut, bawa heula ka langit, balikeun deui, didatangan oleh amal yang menjelma. Sampai orang itu berdoa, ya Allah janganlah kiamat itu engkau jadikan sekarang. Nah kemudian ada sedikit lagi nih hadis ininya pada riwayat yang lain. Kalau tadi dijepitnya hingga tulang belulangnya itu hingga tulang-tulangnya remuk. Kalau di hadis yang lain ketika mencabutnya itu seperti ini. Kemudian malaikat mencabut ruhnya sehingga otot-ototnya dan kelenjar-kelenjarnya itu putus. Nah, dicabutnya kayak pakai pengait garpu gitunya, garpu seperti untuk itulah mencangkul tanah. Kemudian ada sedikit lagi nih lapat-lapat yang lain ya tentang hadis tadi. Seorang laki-laki yang sosok itu ya, seorang laki-laki yang pakaiannya indah, wajahnya tampan. Sedangkan untuk orang-orang yang durhaka, seorang laki-laki menjelma baginya dengan wajah menyeramkan dan bajunya lusuh. Nah ini hadis riwayat Ahmad. Kalau di sini saya catat dengan nomor 17.082. Nah, saya kira itunya hadis barusannya menerangkan hadis ini nih. Ketika seseorang meninggal itu akan diantar oleh tiga hal, keluarga, harta, dan amalnya. Dari ketiga hal tersebut yang dua akan kembali lagi, yang akan terus menemaninya itu adalah atau hanya satu, yaitu amalnya. Dengan penjelasan seperti tadi, nanti amal itu akan menjelma menjadi satu sosok. Kalau itu amal soleh, akan menjelma menjadi sosok yang menyenangkan, mengembirakan untuk menjadi kawan selama di alam barzakh. Kalau amal yang buruk, dosa, itulahnya dosa, maksiat, keburukan, durhaka, maka amalnya itu akan menjelma menjadi sosok yang menyeramkan, menakutkan, yang akan menemaninya selama di alam barzakh.
dengan kondisi kuburan disempitkan, berarti sosoknya ini ada di mana? Ini dia berarti di sini nih beradu hidung dengan orang-orang yang durhaka, wajahnya menyeramkan, menakutkan. Karena kan sempit ruangannya, ruang di alam barzahnya. Nah, ada yang tadinya yang penting dah. Keluarga dan harta itu tidak akan ikut, amal yang akan ikut. Nah, padahal dari keluarga dan harta itu jadikan amal supaya ikut. Ya kalau jadi amal kan, kalau dari keluarga itu menjadi amal yang ikut, tapi amalnya ini terkait dengan keluarga. Bagaimana nih dari harta ini, kalau fisiknya bendanya harta tidak akan ikut, jadikan amal dengan harta. Nanti akan kalau amalnya ikut, amalnya terkait dengan harta, kan seolah-olah hartanya itu ikut. Seolah-olah hartanya itu ikut gitu ya. Kalau dari harta ini dijadikan amal soleh, nanti amalnya akan ikut. Seolah-olah hartanya itu ikut. Nah, itu juga kan yang terkait dengan hadis yang ini. Soal harta sih ini khusus soal harta yang tiga teh ada di. Ya qalal ablu mali. Seseorang suka mengatakan ini punya saya, ini milik saya ketika masih hidupnya, ketika di dunia. Ya benarlah kalau ada orang yang nanya, itu rumah siapa? Rumah saya. Itu motor siapa? Motor saya. Nggak ada yang salahnya. Orang di dunia mengatakan demikian, ini milik saya, ini punya saya. Walaisalahu min malihi illa, dan yang hakikatnya sesungguhnya tidak ada yang betul-betul miliknya dari apa yang disebut punya saya, milik saya, kecuali tiga. Ma'akala fa'afna, apa yang dimakan tapi akhirnya hanya jadi sampah. Wa ma labisa fa'abla, yang dipakai hingga lusuh, rusak, hancur, akhirnya jadi sampah juga. Wa ma tasaddaqo, dan apa yang disodakohkan. Tiga tuh Rasulullah menyebut, yang dimakan, dipakai, disodakohkan. Berarti kan ada yang lain nih sisanya. Sisa dari yang dimakan, dipakai, disodakohkan. Dari yang tiga ini, yang dimakan jadi sampah, yang dipakai hingga lusuh, hancur, rusak jadi sampah, yang disodakohkan wa ma tasaddaqo fa'amlo, dari yang betul-betul menjadi miliknya itu adalah yang dimakan, dipakai, dan disodakohkan. Dimakan, dipakai jadi sampah, disodakohkan, ini menjadi tabungan abadi. Itulah bahasanya, ini yang akan menjadi tabungan abadi. Artinya abadi terbawa sampai akhirat. Si harta itu hakikatnya berarti kan, si harta itu hakikatnya terbawa sampai ke akhirat. Karena Rasulullah menyebutkan ini menjadi tabungan abadi nih kalau yang disedekahkan. Dimakan, ya itu jadi miliknya, tapi hanya jadi sampah. Dipakai hingga lusuh, hancur, rusak, jadi miliknya, tapi akhirnya jadi sampah. Wa mata sodako, dan yang disodakohkan fa'amdo, maka dia menjadikan hartanya itu sebagai tabungan abadinya. Jadi tiga nih yang betul-betul menjadi miliknya. Sisanya bagaimana nih dari selain yang tiga ini? Wa masih wa zalika fahuwa tarikuhu linnas. Selain dari yang tiga ini, maka sisanya ini dia hanya akan mewariskannya untuk orang lain. Kadahar henteu, dipakai henteu, disodakohkeun henteu. Jadi apa nantinya? Akan diwariskan. Ternyata pindah kepemilikannya jadi milik orang lain. Teu kapemilik berarti. Jadi sebenarnya teu kapemilik gitu kan. Sebetulnya tidak betul-betul dia miliki. Karena yang betul-betul dia miliki itu hanya tiga. Kalau mau makan, makan silahkan seluruhnya. Katakanlah demikiannya. Kalau mau dimakan, makan seluruhnya. Itu benar jadi milik kamu. Tapi kan hanya jadi sampah. Kalau mau dipakai, pakailah gitu semuanya. Sampai tadi lusuh, hancur, rusak. Itu betul jadi milik kamu. Tapi kan hanya jadi sampah akhirnya. Kalau disedekahkan, inilah tabungan, menjadi tabungannya yang abadi. Selain dari yang tiga ini, maka sisanya itu akan dia wariskan. Pindah kepemilikan kan. Kalau wariskan pindah kepemilikan kan. Asalnya milik si mati. Kemudian pindah kepemilikannya jadi milik orang lain. Teka bawa, teka pakai, berarti tah nu diwariskan mah termakan enggak, terpakai enggak,
kabawa ke akhirat henteu, ngawariskeun lain sedekah ngawariskeun mah. Emang iraha mayit barang bere dan henteu. Emang itu mayit teh mere henteu ah mun hirupkeun mau dibikeun moal. Nah sisanya yang diwariskan itu artinya itu tidak jadi miliknya. Tidak jadi miliknya apakah yang tadi mau dimakan, mau dipakai atau disedekahkan. Nah ini kembali ke hadis ini nih ya. Setelahnya ada catatan penting. Keluarga dan harta tidak akan ikut ke alam barzakh. Amal gitu yang akan ikut ke alam barzakh. Bahkan dengan penjelasan seperti tadinya menjelma menjadi sosok gitulah di sana nanti. Nah maka dari keluarga dan dari harta jadikan amal berarti supaya harta dan keluarga itu ikut, karena kalau sudah jadi amal itulah yang akan ikut menemani. Nah kalau terkait harta misalnya yang barusan saja gitunya mau yang disebut ini punya saya, ini milik saya, ya nggak salah orang mengatakan demikian, tapi Rasulullah akan menjelaskan yang betul-betul menjadi miliknya itu hanya 3. Selain dari yang 3 ini maka itu nanti akan pindah kepemilikan menjadi harta warisan, jadi milik orang lain, sudah bukan miliknya lagi. Tapi dari yang 3 ini kan yang 2 yang dimakan yang dipakai hanya gitu berakhir menjadi sampah. Tapi kalau disedekahkan ini akan menjadi tabungan yang abadi. Bukan uangnya kan yang terbawa ke akhirat, bukan hartanya, tapi amalnya, di mana amal itu nanti oleh Allah akan dibalas dengan harta yang berlimpah tanpa batas. Nah kesungguhannya sekarang ini mujahadahnya di mana nih? Ya bermujahadahlah pada amal, berarti kan sekira ini mudah nihnya dari hadis seperti ini. Nih terkait dengan mujahadahnya gitu, kesungguhannya sebelah mana? Ya bersungguh-sungguhlah di dalam beramal. Karena itu kan yang akan menentukan gitu, bahkan itulah yang akan menentukan nasib seseorang setelah mati, bukan hanya di akhirat. Tadi alam barzakh juga tadi kan sudah digambarkan. Bagaimana senangnya gitu kan orang mukmin yang soleh dan bagaimana menderitanya orang yang durhaka. Di alam barzakh juga sudah nih mendapatkan balasannya. Nah, ini sekali lagi mujahadahnya dari hadis ini adalah ya bersungguh-sungguhlah di dalam beramal. Supaya nah itu gitu kan, amal itu gitu satu-satunya itu yang akan menjadi kawannya, yang menemaninya, bahkan yang akan menentukan nasib seseorang setelah kematiannya. Mulai dari alam barzakh dan selanjutnya sampai ke tahap akhir apakah surga atau neraka, yang menentukan nasib seseorang itu adalah amalnya. Nyatanya soal mujahadahnya artinya ini hadis ini menekankan bersungguh-sungguhlah dalam beramal soleh. Toslah 2 hiji itu baru hadis ke berapa 10-nya ada 7 lagi kalau nggak salah, ini semuanya 18 itu 17. Oh 19 nih seluruhnya ada 19 hadis nih. Berarti itu 9 lagi, ini masih lumayan panjang. Mujahadah hanya tentang bersungguh-sungguh di dalam dalam mengamalkan itu ajaran Islam.